Baiklah para penyimak channel YouTube WWT Indonesia dan para pendengar Radio Warna dimanapun Anda berada, kali ini kita ada di wilayah mana ini, Mas? Tegal Rami. Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore. Nah, kali ini sedang bersama Bapak siapa, Pak? Perkenalkan dulu. Pak Pugo Laksono. Ini beliau sebagai apa ini jenengan? Kios ya, kios resmi atau agen resmi dari produk WWT. Nah, jadi ceritanya Pak Pugo ini sudah membuktikan atau mencoba produk-produk WWT kepada beberapa petani binaan dari kiosnya Pak Pugo. Nama kiosnya apa, Pak? Agro Lestari Sejahtera. Agro Lestari Sejahtera yang ada di Tegal Rami. Jadi jenengan kalau butuh obat, butuh pupuk khususnya produk WWT untuk wilayah Genteng dan sekitarnya, ini bisa menghubungi beliau. Oke, ini lahannya Pak Sugiat, termasuk bapak saya sendiri ya. Oh iya ya. Awalnya ini tanaman cabai ini awalnya pakai pupuk kimia. Full ya. Artinya pupuk dasar kimia. Pertumbuhannya beda. Maksudnya beda di sini. Ketika tanaman ditanam umur 1 sampai 1 bulan, perkembangannya lambat. Artinya bisa dikatakan kerdil, Mas ya. Sering terjadi kerdil ya, Mas ya. Nah, habis itu digejek, kalau istilahnya digejek pakai pupuk kimia juga. Nah, setelah itu terjadi habis dipupuk ora tambah ngotot, panggah mandek atau cenderung malah ambles ya. Nggak mau naik pertumbuhannya. Setelah itu saya bilang ke bapak saya, coba dikocor kapur. Awalnya karena kalau menurut saya pH-nya rendah. pH-nya rendah, nggak mau, jadi dipupuk orang tambah api, tambah mandek pertumbuhannya. Saya suruh mengocor kapur untuk naikkan pH yang pertama. Setelah saya suruh kocor kapur, selanjutnya adalah produk dari WWT, Mas. Apa, Mas, yang masuk? Propagas sama Humikasida saya kocor. Dipacu artinya dimasukkan mikroba itu, Propagas itu, biar tujuannya pupuk biar terurai. Nah, setelah itu masuk masa generatif, dia muncul tunas-tunas baru. Artinya kok ada perkembangan. Saya suruh kocor kapur sama Propagas lagi. Habis itu sudah generatif kan, sudah pembungaan kan. Padahal itu jangkanya lambat. Maksudnya wis wayahe generatif kok panggah urung kan. Oh, jadi harusnya wis buah kok turun buah gitu ya. Nah, setelah itu saya suruh masukkan fosforus, Mas, sama kalium. Artinya kan sudah mulai muncul bunga sama buah. Saya suruh semprot 1 minggu sekali. 1 minggu sekali saya rutinkan. Ya, jadinya seperti ini, Mas ya. Ini bukan rekayasa, Mas ya. Memang saya kalau menguji coba sebuah produk memang seperti itu ya. Jadi dari kios jenengan itu biar, karena jenengan kan jualan, Mas ya. Karena jenengan itu jualan yang nantinya itu produk akan digunakan oleh konsumen. Sedangkan produk baru itu perlu ada ujiannya kan gitu ya. Dan ini Mas Pugo ini langsung menguji ke petani, kebetulan bapaknya sendiri. Karena takutnya kalau ada apa-apa gitu, Mas ya. Kalau ada apa-apa takutnya nanti malah kecewa orang. Ya benar juga. Tapi secara hasil, Mas, menurut jenengan gimana, Mas, ini? Ya luar biasa, Mas. Luar biasanya kalau bisa dikalkulasi lagi ya, kita masukkan pupuk kimia terus, padahal nggak ada perkembangannya. Kira-kira rugi enggak? Oh iya. Kan sama dengan membuang uang percuma kan. Bahkan ada yang pohonnya tinggi, bunga rontok, daunnya kecil. Lah perbedaannya ini walaupun daun kecil yang ini, Mas, ini tapi nggak rontok gitu. Nah, logikanya seperti ini. Berarti cabai itu
kalau fosfatnya cukup, kaliumnya cukup, insya Allah nggak rontok. Gitu ya Mas ya. Yang saya tangani kan itu Mas, yang kebetulan orang-orang itu nyapol lombok rontok. Saya kendalikan sama Fosforus sama Kalifam. Berarti saat ini gimana tanggapan petani-petani yang sudah ngelihat tanamannya Pak Sugiyat ini, yang ini dikawal jenengan, itu gimana tanggapannya petani-petani di sini? Ya banyak yang nggak percaya Mas. Banyak nggak percaya ya? Awalnya gimana? Biasanya kalau yang terjadi itu di sini loh ya. Yeah. Kalau sudah kerdil mau naik susah. Wis gak ono tombone lah ya. Tombone Mas. Intinya ya jugune arit dibabati. Jadi pakai babatisida. Iya, babatisida. Iya. Memang produk WWT ini memang kalau menurut saya ya, saya bukan melebih-lebihkan produk ini enggak. Karena memang di kios juga ada produk lain ya. Ada perbandingannya lah. Maksudnya treatment yang dilakukan memang benar. Kalau Propagas mengurai pupuk yang nggak kemakan oleh tanaman, bener. Terus humikasidanya bisa dikatakan kalau kasarannya omong pembenah tanahnya lah, gitu. Nah kapur gamping itu Mas, kapur tohor lah bahasanya sekarang. Itu kapur kemasan apa kapur biasa Mas itu Mas? Kan ada dua Mas, yang dikatakan orang itu biasanya kapur dolomit. Yang saya ini kapur murni Mas, tapi kapur yang sudah lembut. Kapur biasa itu ya pokoknya ya. Iya, kan malah lebih murah itu. Ya murah Mas. Kemasannya aja plastik kan. Secara perhitungan kan gini Mas. Kita kalau bisa bertani itu yang irit, tapi paling tidak hasilnya sama yang dengan menggunakan sing modalnya akeh. Iya. Jadi treatmentnya itu. Tapi memang benar Mas. Ini saya lakukan dan selama saya kocor sama kapur, Propagas, humikasida nggak pernah saya masukkan pupuk. Saya mainnya dari atas. Nah kebetulan kemarin 2 minggu yang lalu itu waktu habis petik memang kendalanya satu Mas. Bisa dikatakan apa Mas? Patek ya? Oh ya, cacar atau antraknosa ya. Ternyata serangannya luar biasa Mas. Ya produk lain saya pakai. Memang untuk selingan, rotasi lah ya. Rotasi. Nah, setelah itu saya petik semua ya Mas yang ini, yang cacar, istilahnya cacar itu. Habis itu saya kasih BK85 dicampur dengan Simoksanil Mas. Iya. Berarti kan kita masukkan 3 bahan aktif Mas. Kemarin Bapak tak suruh nyemprot lagi. Hasilnya tanda-tanda kering sudah ada Mas. Sudah ada ya. Ini memang saya habiskan tujuannya biar tidak menular ke yang lain. Iya. Jadi intinya karena tanaman ini awalnya ini kan nggak dari awal ya jenengan ngawalnya, artinya sebenarnya kan kalau memang dari awal kita ada langkah antisipasi. Karena penyakit itu memang harus ada langkah antisipasi dari awal. Dari sejak kita mulai tanam itu sudah ada antisipasi, mestinya begitu, sehingga bisa terkendali. Mas bisa ditunjukkan Mas hasilnya seperti apa ya setelah jenengan menggunakan WWT ini Mas. Ya ini biar teman-teman penyimak YouTube WWT Indonesia ini Mas ya. Awalnya kalau lihat awalnya ini nggak ada ini Mas. Ini nggak ada. Bahkan ini, nah ini bekasnya ini kan baru ini. Ini di sini berhenti Mas, daunnya kecil-kecil seperti ini. Ini awalnya ya rontok semua. Tapi ini kan daunnya kecil-kecil juga Mas. Tapi bunganya ya banyak ya. Ya fosfatnya itu kan masuk Mas. Oh gitu ya. Fosforus ya. Intinya nggak ada yang lain Mas. Kalau menurut saya petani istilahnya baru petani belajaran. Tapi kalau treatmentnya itu pas, insya Allah bagus. Ya, jadi inilah yang dikatakan Pak Puguh tadi ya. Kita lihat langsung saja gitu bahwa kita ini tadinya tanaman yang kerdil, tanaman yang kalau teman-teman ngelihat di video sebelumnya ada kan Pak Sugiyat, itu ya kondisinya seperti itu. Tapi akhirnya di treatment lagi sama Mas Puguh menggunakan WWT, alhamdulillah ini hasilnya. Ini buahnya semakin lebat. Mas buktinya Mas ya, salah satu bukti memang kalau saya dikasih pupuk kecil ini. Ini bekasnya pupuk kecil ya.
Iya. Ini masih ada ini bagian. Bekas pupuk kecik ya. Oh, ini awal dulu ya. Nah, ini kan masih ada ini putih ini. Awal dulu sebelum menggunakan WWT. Berarti setelah menggunakan WWT nggak pernah dikecek lagi, wes? No. Semprot Mas ya? Iya. Semprot fosforus sama Kan gini, kalifam. Mas, kalau menurut apa ya Mas ya, tanaman itu bukan makan dari akar, Mas. Dari daun kan bisa. Iya. Nah, logikanya seperti itu. Tapi memang nyata, Mas. Iya, nyata. Ini bunganya ada yang rontok apa enggak, Mas? Nggak ada, Mas. Bunga tidak ada yang rontok Kalau sama yang sekali. kayak gini kan lalat buah ini, Mas. Oh ya, itu beda lagi nanti treatmentnya. Ya, ini kita lihat ya buahnya begitu rapat. Selain itu juga ya ini kembangnya itu masih terus nyusul, Nggak berhenti. nggak berhenti gitu ya. Jadi susul menyusul. Ini, Mas, kalau nggak percaya ini. Ini berhenti di sini dulu, Mas. Oh, Ini kan dulu di sini. Ya, yang bawah-bawah ini kecil ini, Mas. Kalau satu pohon paling tidak menghasilkan cabang satu ini, padahal cabangnya banyak loh satu pohon. Bisa dikalikan enggak? Oh iya, masuk. Ya ini Mas, daunnya sisa-sisa keritingnya juga masih ada Mas ya. Iya, tapi buahnya luar biasa lebat. Padahal ini bisa dikatakan kalau virus bule, Mas ya. Oh iya. Biasanya kalau kuning-kuning ini pernah lihat? Iya. Nggak nyantol kan? Iya, biasanya kalau udah keriting gini aja Mas, itu biasanya jangankan bunga, jangankan buah seperti ini, bunga aja nggak wawu, nggak mau dia. Iya, ini ya, dan ini ya ini mulai ini yang tadinya keriting ini udah mulai berbunga ini ya banyak. Ini Mas buktinya Mas. Ini patek ini. Ini kan biasanya Mas kayak berair Mas. Ada lendir itu. Ini sudah mulai kering. Aplikasi BK sama Simonal. Nah, ini. Oh iya. Ada untuk di wilayah sini ada berapa lahan Mas yang jenengan kawal petaninya? Banyak Mas. Banyak ya? Banyak. Oke. Ini Mas, saya nggak melebih-lebihkan, tapi real yang di YouTube itu, insya Allah kalau masih wilayah Tegarami kawalan saya sendiri. Kawalan nih Mas Buko ya, luar Bukan biasa sombong ya. tapi nyata loh. Tapi agak congkak dikit ya. Bukan sombong. Iya. Memang iya. Kendalanya kalau memang di sini, terutama di musim hujan, Mas. Pohonnya bagus, lihat ke atas, tapi rontok. Oh gitu ya. Nah, zaman lihat di channelnya WWT yang Pak Ngadi Tegarami, itu sama sekali bunganya nggak rontok. Nggak rontok sama nggak sekali. ada rontoknya. Nggak ada rontoknya ya. Tapi sebelumnya Mas, zaman lihat sendiri waktu video ya. Ya. Ya itu awalnya memang seperti itu. Bunga rontok, terus indikasi karak daun banyak. Saya kasih BK 85 satu kali, kaget orangnya. Kok godongnya rontok kabeh piye iki? Enggak apa-apa, nanti kan pupus baru bawa bunga jadi buah. Lah, dan enggak rontok ya? Enggak rontok. Sampean kalau inget Mas ya, itu panen mulai bulan 9 Mas. Bulan 9 2021 ya. Bulan 9 awal metik harga 7.000 itu saya ingat itu Mas. Habis itu dikasih P sama K terus. Dia nggak mau yang lain Mas. Memang dia punya dasaran organik memang dulunya. Organik, SP sama NPK, Poska. Itu. Habis itu ya itu kendalanya kena hujan rontok. Padahal selama kena WWT dia hantam dari atas terus. Sampai habis 2 P-nya 1 dos setengah. K-nya 1 dos setengah. Itu di interval 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Nah, sekarang hasilnya gini Mas. Orangnya itu lucu. Iki wayahe sampean semprot BDA Mas. Pade ya. Dan apa BDA? Aku ora mikir godongnya, yang penting buahnya gede. Tapi itu sampean sarankan nyemprot BDA biar apa Mas? Tujuannya kan daunnya supaya daunnya biar keluar lagi maksudnya. Iya. Tapi dia tidak, versinya petani itu kan sendiri-sendiri Mas. Wes aku nggak marem gawe P karo K. Fosforus sama kalifam ya. Ah ya, fosforus sama kalifam. Jadi walaupun daunnya kecil, buahnya tetap besar. Terus berat Mas. Beratnya memang beda Mas. Sama-sama satu karungnya Orea itu dibanding yang lain, selisihnya mau
sampai 7 kilo. Oh, Ini, gitu ya. Ini yang hebatnya. Kalau nggak percaya, pedagangnya ditanya. Itu masih teman saya. Memang itu Mas. Nah sekarang dia nanam lagi, termasuk jagung sekarang Mas. Jagung manis itu dikasih P sama K. Di generatif ini. Dia kan penasaran. Iya. Dia nanam cabe lagi. Wes aku mau wes gak sing liyane, maksudnya sing nggak diuji dulu kan. Karena dia udah nguji sendiri ya. Sekarang pakainya Phosphorus Califam, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain sudah ya. Oh ketambahan kemarin Mas saya bilangi kasih MK yang biru. Dia kan biasa pakai yang biru, saya nyuruh Pak. Gitu. Oh iya. Banyak Mas ini Mas, kawalan mulai yang dari awal nanti saya kasih. Nah, sekarang gini Mas, mungkin para penyimak channel YouTube WWT Indonesia sama pendengar Radio Warna itu mungkin sedikit bocoran tipsnya Mas. Tipsnya jenengan yang sudah berpengalaman membuktikan dengan produk WWT untuk mengawal petani yang ada di sini dan ternyata berhasil. Nah, ini tips-tipsnya Mas biar mereka juga bisa kayak jenengan gini ngawal. Boleh Mas. Ya itu. Teko ning kios, ngopi rokokan gitu. Oh gitu ya. Jagongan. Oh jagongan. Iya ya masuk. Kalau di video nanti kurang panjang Mas. Kurang panjang ya. Iya. Jadi buat rekan-rekan penyimak channel WWT Indonesia yang nonton dan para pendengar Radio Warna dimanapun Anda berada, untuk wilayah Genteng dan sekitarnya, Genteng itu Banyuwangi Mas ya, salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Ini jenengan langsung bisa ngubungi Pak Pugu, nanti nomornya kita taruh di bawah ini ya. Atau kalau di yang mendengarkan radio, bisa sampean telepon ke call centernya WWT, nanti diarahkan ke Pak Pugu. Misalnya jenengan mau tanam, ataupun jenengan mau konsultasi, mau beli produk, di Pak Pugu ini ada orangnya, enakan kok orangnya ini. Siap, Mas. Tampangnya serem tapi aslinya saya tak ngeliat dulu Mas ya. Ini dia rekan-rekan penyimak channel WWT Indonesia ya. Ini buahnya seperti ini nyata kawalan dari Mas Pugu. Buat Anda pendengar radio yang penasaran, langsung saja bisa hubungi call center atau nomor yang tertera di yang disebutkan di radio ya ini kita lihat. Oh buahnya luar biasa. Ini bunganya pun masih susul menyusul ya Mas ya. Iya ini buktinya. Ini kan baru semua ini. Nah, ya ini pupus langsung bawa bunga. Ya pupus langsung bawa bunga. Ini solusi Mas apa ya? Kalau bisa dikatakan kan irit. Terus sekarang pertanyaan saya, jenengan sebagai kios kan penjual, kok jenengan dengan petani menjadi lebih irit, jenengan apa tidak merasa dirugikan, Mas? Sebagai kios? Ya enggak Mas. Oh enggak ya. Kita itu sama-sama apa ya Mas ya? Saya juga pelaku petani, juga kios. Intinya sing bertani murah, bertani berkah, kan gitu loh. Iya kan? Ya. Bukan. Kita Bukan itu gitu. Istilahnya juga ya makanya iya. Ben berkah lah Mas ya. Oh gitu ya. Jadi sharing juga ya. Ya, terus gini Mas, untuk wilayah Genteng dan sekitarnya ini kan Mas Pugu ya yang megang produknya WWT. Misalnya ada rekan-rekan entah kios ataupun pengen jadi reseller, itu ke jenengan bisa Mas ya? Oh bisa sekali. Bisa sekali ya. Jadi para pendengar dan juga para penyimak channel YouTube WWT Indonesia, Anda petani tapi Anda juga mungkin ingin menjalankan atau menjadi resellernya produk dari WWT, monggo bisa langsung hubungi call center atau hubungi Pak Pugu juga bisa, karena Pak Pugu ini sudah menjadi bagian dari WWT, begitu Pak ya. Ini dia tanamannya, kita lihat ini. Mas, sampean cek sing Mas, sing parah itu Mas. Sing mana? Ini parah nih. Oh ya. Nah, itu yang paling parah nih. Nah, kita akan melihat tanaman yang paling parah. Parah apanya ini Mas? Ini memang tinggi Mas. Sama lihat ini kan. Nggak ada Mas. Kecil-kecil. Oh ya. Nah ini kan baru ini Mas. Nah ini awalnya kecil ini. Awalnya gimana ini? Ini kecil. Kecil ya awalnya ini. Oh awalnya seperti ini. Ini kan baru ini. Ini baru loh. Kok langsung ini ya? Nah ini. Kita lihat bunganya, Masya Allah. Nah kita lihat bunganya begitu merucuk, istilah orang Jawa itu. Ini lagi Mas. Ini kan rata ini Mas ya.
Hampir sama aja toh. Nah, ini. Iya. Ini awalnya juga dari sini berhenti mas. Ini kan baru. Ini baru. Bahkan ini muncul lagi. Iya. Kira-kira kalau satu apa ini namanya? Capang. Cabang kali berapa ini? Satu cabang ya? Nah, satu cabang kali berapa? Satu cabang kali, iya banyak. Apalagi harga pas mahal seperti ini ya. Iya. Dulu awal petik itu 7.000. 7.000 awal petik ya. Sekarang 10 kali lipatnya, 70.000 sekarang. Ya alhamdulillah. Nah inilah kenapa kita menanam cabai itu harus bersabar. Karena nanam cabai itu jangan terpengaruh dengan fluktuasi harga, Mas. Ya. Jadi kalau terpengaruh fluktuasi harga, jenengan nggak konsen. Intinya bagaimana kita menanam cabai yang umurnya panjang. Ya, yang umurnya panjang gitu ya kata Mas Buko. Nah, gimana? Awal petik 7.000. Tapi kalau sampai umur bisa 1 tahun lah katakan. 6 bulan aja wes. Nanti kan sirkulasinya ketemu ya, artinya ketemu harga murah ketemu, harga mahal juga ketemu. Yang penting tetap fokus ngurusi pohonnya dulu tanamannya sehat gitu Mas ya. Sehat. Nah sekarang pertanyaannya, caranya gimana Mas biar untuk menjaga tanaman biar tetap sehat dan umurnya panjang? Ini diomongkan langsung apa ngobrol di kios? Oh ya. Oke, kata Mas Pugo sebaiknya mungkin bisa ngubungi Mas Pugo atau telepon call center gitu ya. Jangan Mas, Kak. Apa ya lek ning ngene engko belajarin ning kene kan gak iso ketemu aku, Pak. Oh, gitu. Nggih. Nambah sedulur, nambah bolong, ya. Kopinya gratis ya, Mas? Gratis. Monggo para penyimak kalau mau konsultasi. Bagaimana caranya membuat tanaman biar umurnya panjang sehingga fluktuasi harga kita akan nemu. Ya nemu rego murah, ya nemu rego larang. Dan ini Mas satu lagi Mas yang istimewa. Ini bukan olah lahannya sama sekali nggak pakai mesin. Gimana ini? Nggak pakai rotari, nggak pakai apa, cuma cangkul. Oh, makanya logikanya kan seperti ini Mas. Kalau nggak pakai mesin itu kan nggak tembus cacatnya. Pasti kan istilah orang Jawanya itu bantat. Bantat. Nah ini tapi setelah di treatment seperti itu, alhamdulillah bisa kayak gini. Biasanya kalau sudah tanam bantat kan ngembangnya angel. No ini kalau dari awal dikawal Mas Pugo gitu ya. Insya Allah. Ya mungkin gini Mas. Kalau masih awal percobaan itu mungkin masih banyak yang belum yang percaya. Masih ragu. Kebiasaannya petani itu gimana? Terus untuk merubah itu kayaknya butuh proses lah kayaknya, iya kan? Kayak yang termasuk itu Mas yang saya kawal, Pak Sugianto. Itu Pak Wonya Tegal Rami Mas. Ada tanamannya Mas ya? Ya insya Allah ada. Oh ya wes berarti ini perlu kita datangi juga ya? Itu real itu Mas. Kalau ini pemirsa nggak percaya, nanti Pak Wonya saya telepon, tak suruh dampingi videonya nanti ya. Oh ya. Oke nanti kita akan lihat. Ini berarti termasuk yang dikawal sama Mas Pugo ya? Ya ini nggak dari awal ini. Oh ini nggak dari awal dan kita nanti akan ngelihat kawalan Mas Pugo tanaman yang dari nol. Oke, untuk pendengar Radio Warna dan para penyimak channelnya WWT Indonesia itu kita akan ketemu lagi. Mas, itu kayaknya ada tanaman cabai ya di sana? Itu dulu Mas. Maksudnya tanamnya duluan. Ini yang terakhir. Ya, dicek monggo. Mas, cek itu biar ada perbandingan. Kita apa ya? Menjelek-jelekkan punyanya orang enggak? Tapi perbandingan. Cuman perbandingan aja. Treatment menggunakan WWT dan dikawal langsung oleh Mas Pugo seperti apa. Dan dengan treatment petani yang pada umumnya. Ini tanamannya bersebelahan dengan lahannya yang dikawal Mas Pugo tadi. Ya bisa kita lihat. Ini Mas. Ini tanam, sana belum. Oh, jangan tahu historinya ini ya? Iya. Ya kita lihat ini banyak yang ini ya. Lengger buahnya juga. Ini padahal varietasnya sama Mas ya? Tapi buahnya kita lihat ya. Bahkan ini bibitnya lebih bagus dulu Mas.
fisiknya maksudnya. Kalau dibanding punya saya itu apa ya? Kayak cilik tapi kan loh mas, lemas-lemas, gak bisa seger loh. Kalau ini seger-seger mah begitu. Iya, kita lihat ini buahnya nggak panjang-panjang ya mas. Iya. Ya sama lihat ini. Ya. Ada pupus baru? Tidak ada, buahnya bunganya juga nggak sebanyak kayak punya Mas Pugu tadi ya. Ini banyak yang mati. Nah ini buahnya kecil-kecil, bunganya juga tidak terlalu banyak. Ini kemarin metik mas, banyak yang buang. Kok bisa? Ya nggak bisa dikendalikan apa pateknya itu. Cacarnya ya. Cacar itu. Ini banyak yang lengger juga. Nah ini daunnya kecil-kecil, sama kayak punya Pak Pugu tadi. Kita lihat buahnya yang sudah jadi buah juga cenderung pendek mas ya. Iya. Terus bunganya juga. Cek di bawah mas, rontongnya. Apa dah? Oh iya. Jadi masih bunga ada rontongnya kalau kecil. Bunganya kecil. Oh iya, jadi ini bawahnya jadi kerontokan. Nah itu dia. Oh iya ya. Ya perbandingan yang menyolok ini sih mas, sama-sama daun kecil, keriting ya. buahnya. Tapi ini ada kuningnya juga. Buahnya kalau punya Pak Sugiya tadi itu banyak gitu loh, meruduk ya ini. Cenderung besar. Dan cenderung besar lah ini. Buahnya juga kecil-kecil. Iya. Ini sudah tua ini. Ya, jadi ini perbandingan nyatanya ya teman-teman penyimak dan juga pendengar Radio Warna. Perbandingannya nyata yang menggunakan treatment dari WWT dan yang tidak.